Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah coba banyak sistem operasi di laptop kentang ini, mulai dari Windows 10, Windows 8.1, dan Windows 7. Selain Windows, saya juga sempat coba OS lain seperti Linux kebanggaan Anton Wibowo, Chrome OS, dan bahkan, ya, Haiku. Tapi di video ini saya kepikiran buat pasang Windows XP di laptop ini. Dulu pas saya masih bocil, PC pertama saya itu pakai Windows XP, dan saya kepikiran buat ubah laptop ini menjadi alat nostalgia game retro zaman Windows XP. Spesifikasi kentang di laptop ini tuh bisa dibilang pas untuk memainkan rata-rata game PC keluaran 2000-an. Karena secara performa, laptop ini bisa dibilang sekelas dengan PC gaming keluaran pertengahan 2000-an. Untuk spesifikasinya, laptop Asus X200 Ti ini tuh pakai Intel Celeron 1007U. Ini tuh berbasis arsitektur Ivy Bridge alias Intel Core generasi ketiga. Dedicated RAM-nya 2GB dan Robi harddisk-nya 500GB. Ya, ini speknya kentang. Tapi kalau buat Windows XP seharusnya cukup. Menurut websitenya Asus, laptop ini tuh gak support Windows XP dan cuma ada Windows 7-10 yang disupportnya tuh. Tapi ini tuh gak mengurangi niat saya buat pasang Windows XP di laptop ini. Jadi langsung aja kita mulai proses percobaan pasang Windows XP di laptop ini. Sebelum saya coba pasang Windows XP di laptop ini, terima kasih banyak buat yang sudah join membership channel ini. Kalau kalian punya duit 5.000 nganggur, kalian bisa join membership channel ini biar bisa nonton videonya lebih awal. Ya, ini harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Pertama, untuk ISO Windows XP-nya, saya bakal pakai Windows XP versi integral. Ini tuh Windows XP yang sudah dimodifikasi biar jadi update dengan semua security patch terbaru, dan juga versi ini tuh katanya lebih support dengan komputer zaman sekarang, karena ini tuh sudah termasuk driver zaman sekarang. Yang utama itu driver SATA ACI-nya biar penyimpanannya bisa kedetek. Jadi saya bakalan coba pasang Windows XP Integral Edition ini. Kita perlu download dulu filenya. Untuk downloadnya ini terserah mau pakai wifi tetangga ataupun internet NASA, yang penting dapat filenya. Sekarang kita perlu mempersiapkan ISO-nya. Jadi Windows Integral Edition tuh versi aslinya masih belum termasuk drivernya alias masih versi vanilla. Untuk pasang drivernya kita perlu jalanin patch integratornya. Ini tuh singkatnya buat masukin driver zaman now ke Windows XP-nya. Tapi pas saya coba jalanin alatnya ternyata malah error dan gak bisa karena direktorinya kepanjangan. Jadi saya harus pindahin dulu foldernya langsung ke C biar jadi pendek. Dan setelah dipendekin ternyata bisa jalan. Di alat ini kita bisa pilih driver yang mau dipasang. Saya bakal pasang driver SATA ACI buat Intel, karena laptop Asus yang bakal saya pasang itu pakai prosesor dan chipsetnya itu Intel. Setelah milih driver yang pengen diinstal, ini bakal langsung bikin ISO khusus dengan driver yang kita pilih tadi. Dan ini prosesnya cukup lama tergantung spek PC-nya. Kalau sukses, alat ini bakal mengeluarkan ISO yang bisa kita pakai buat bikin bootable flashdisk Windows XP-nya. Kenapa kita perlu driver SATA ACI tambahan? Windows XP adalah sistem operasi yang dirilis di tahun 2001. Iya, tahun 2001 saat ada kejadian pesawat lewat gigi tupai. Di tahun ini, rata-rata komputer tuh nyambung sama harddisk tuh biasanya lewat interface IDE atau PATA, alias Parallel ATA, yang kabelnya tuh lebar kayak gini, dan juga ada master slave-nya. Gen Alpha gak bakal ngerti apa itu master dan slave. Mereka taunya cuma SATA dan NVMe itu tinggal pasang, gak perlu setting jumper. Namun, di tahun 2004, rilis cara baru buat nyambungin harddisk ke komputer yang jauh lebih kencang dan stabil, yaitu SATA atau Serial ATA. SATA ini tuh lebih cepat dan versi terbarunya bisa tembus 6 Gbps. Jauh lebih cepat dari PATA yang mentok di sekitar 1 Gbps atau 133 Mbps. Itu pun dibagi dua sama perangkatnya kalau pakai master slave. Gen Alpha gak bakal ngerti. Tentu saja saat SATA rilis gak semua OS support SATA. Jadi solusinya sebagian motherboard bisa bikin port SATA-nya itu cosplay jadi ide. Tapi kekurangannya ini kecepatannya lebih lambat dan gak support semua fitur yang ada di SATA. Fungsi driver SATA ini tuh biar bisa kita pakai SATA secara native tanpa si motherboardnya harus nge-cosplay IDE. Karena SATA itu pakai protokol ACI. ACI itu singkatan dari Advanced Host Controller Interface, bukan tepung ACI. Tadi kita perlu pasang manual atau tempelin drivernya ke ISO-nya. Alasannya karena Windows XP ini tuh rilis di tahun 2001 sebelum SATA rilis dan sebelum Gen Alpha lahir. Jadi ya otomatis gak bakal ada driver SATA bawaannya dan kalian harus masukin drivernya sendiri. Jadi itu saja penjelasan singkat tentang IDE dan SATA, karena banyak Gen Alpha yang nggak tahu. Untuk bikin bootable flashdisk, saya bakal coba dulu pakai Easy to Boot. Pertama, saya pilih body flashdisk-nya dulu. Lalu, saya diminta buat format flashdisk-nya. Ini tuh bakal ngilangin semua datanya, jadi saya pencet OK. Pastiin backup dulu data pentingnya.
Sayangnya pas di format malah gagal dan error. Si CMD-nya berubah menjadi warna merah seperti pasar saham Amerika setelah DeepSeek rilis. Katanya saya harus format dulu jadi FAT32. Buat formatnya awalnya saya coba pakai alat bawaan Windows Disk Management. Tapi pas saya coba ini tuh malah kayak gak bisa diformat gitu, gak tahu kenapa. Awalnya saya agak curiga mungkin ini bodi flashdisk yang saya pakai ini rusak karena keseringan dipakai buat bikin bootable. Tapi akhirnya saya bisa format pakai Rufus versi zaman Majapahit. Dulu Rufus tuh tampilannya seperti ini dan lebih mirip alat format dibandingin alat bikin bootable. Dulu tuh bagian bootable-nya seperti bonus bukan fitur utama. Dengan Rufus jadul ini kita berhasil buat format flashdisknya yang berarti ini flashdisk masih fungsi dan belum rusak. Setelah ini saya bisa jalanin lagi easy to boot-nya. Dan kali ini bisa sukses bikin bootable easy to boot-nya. Ini bisa lanjut ke proses selanjutnya hingga beres. Kalau udah beres jadi warna hijau CMD-nya. Sekarang karena kita sudah pasang easy to boot, ini tuh seharusnya gampang banget. Kita tinggal copy ISO yang kita bikin tadi ke folder Windows XP di flashdisk-nya. Dan foldernya ini tuh sudah dibuatkan sama si easy to boot-nya. Selanjutnya langsung aja saya cabut flashdisknya dari komputer saya. Dan langsung coba boot flashdisknya di laptop Asus-nya. Ini berhasil booting ke dalam easy to boot-nya dan saya bisa langsung coba pilih ISO-nya. Tapi pas saya coba pilih ISO-nya, ini tuh malah gagal dan mental lagi ke sini. Saya coba semua metode dan ini tuh sama aja gak bisa saat saya coba. Sepertinya kita gak bisa bikin bootable pakai easy to boot untuk Windows XP Integral ini. Tapi untungnya di Windows XP Integral Edition ini ternyata ada tutorial buat install pakai flashdisk. Dan ini tuh sudah dikasih tutorial dan bahannya pakai ViraDisk. Jadi langsung aja saya coba pakai tutorial ini. Pertama kita disuruh pasang aplikasi RMPrep USB buat bikin bootable-nya. Jadi langsung aja saya coba pasang. Setelah itu kita disuruh format flashdisk-nya pakai format NTFS dan pilih Prepare Drive. Ini bakal menghilangkan semua data yang ada di flashdisk-nya. Awalnya nggak tahu kenapa ini prosesnya gagal. Tapi pas saya coba lagi, akhirnya sukses. Setelah itu kita perlu pasang grup ForDOS ke flashdisk-nya. Kita bakal install ke MBR dan ini bakal langsung lanjut install bootloader-nya. Dan yang paling penting saat diminta copy GRLDR, pilih cancel. Karena nanti kita perlu masukin GRLDR khusus. Dan terakhir kita perlu copy semua file yang ada di folder USB boot flashdisk ke flashdisk-nya. Dan setelah itu copy juga ISO-nya. Dan setelah copy ISO-nya, jangan lupa rename ISO-nya menjadi xp.iso. Ini sangat wajib, kalian harus rename ISO-nya biar kedetek. Setelah ini kita bakal cabut flashdisk untuk kedua kalinya dan coba lagi bootable-nya. Setelah mencoba booting ke flashdisk-nya, ini sukses masuk ke flashdisk-nya dan kita bisa lanjut ke step pertama dari install Windows XP alias yang text mode-nya. Sekarang kalian perlu siap-siap pencet tombol F6 saat muncul layar biru dan disuruh sama installer Windows XP-nya. Setelah pencet F6, kita bisa coba pilih driver ViraDisk Driver. Setelah ini, prosesnya bakalan kurang lebih sama seperti install Windows XP pada umumnya. Kalau saya sih udah bosen ini liatnya saking seringnya. Di sini, Robi harddisk terdeteksi. Laptop ini sekarang terpasang Windows 7 di partisi C-nya yang 150GB. Jadi saya bakal hapus Windows 7 dari laptop ini dan ganti dengan Windows XP. Pertama saya hapus dulu partisi 100MB-nya dan juga C-nya yang 150GB. Setelah hapus, saya langsung format dan gas install Windows XP. Pertama, Windows XP bakal copy file pentingnya dulu buat lanjut install di mode GUI-nya. Sekarang kita masih di mode text mode. Setelah bagian ini beres, laptopnya langsung bakal restart dan kita perlu masuk lagi ke flashdisk-nya buat lanjut ke mode GUI. Dan di sini ViraDisk akan menyimpan CD Windows-nya ke RAM. Setelah ini kita akan melihat logo Windows XP. Dan setelah beres booting bakal dibawa masuk ke proses instalasi Windows XP selanjutnya. Dan setelah ini ada yang aneh. Ini kan kita lagi install Windows XP, tapi ini tuh tampilannya kok kayak installer Windows 2000 ya.
Usut punya usut, ternyata Windows XP versi integral ini tuh installernya tuh unattended dan juga pakai installernya Windows 2000 alias Windows favoritnya tukang parkir. Setelah beres, ini bakal langsung mencoba masuk ke Windows-nya. Karena ini tuh unattended, jadi gak ada OOBE yang nyetel lagu title WMA-nya. Dan kita langsung dapat tulisan welcome, seperti yang ada di keset dan juga HP palsu KW yang speknya tipu-tipu bohongan. Ada fakta menarik, sebenarnya rata-rata HP KW nampilin welcome tuh inspirasinya tuh dari Windows XP. Di sini Windows-nya minta penyimpanan yang ada file setup integral edition-nya, tapi karena gak ada jadinya gagal. Tapi sih ini untungnya bisa di skip, nanti bakal saya pasang belakangan kalau sempet. Dan akhirnya setelah instalasinya beres, kita langsung masuk ke desktop Windows XP. Ini installernya itu unattended, jadi kita gak perlu next dan isi user alias tinggal dibiarin aja udah nginstal sendiri. Selanjutnya, karena ini tuh Windows, saya perlu pasang driver. Di Device Manager ini drivernya tanda tanya semua karena drivernya belum dipasang. Buat pasang drivernya, saya bakal copy paste device ID-nya ke Notepad buat nyari drivernya nanti. Saya perlu driver LAN, driver sound card, dan juga driver VGA. Kalau saya saat nyari driver Windows tuh lebih sukanya lewat nyari driver pakai dev ID-nya. Setelah saya mendapatkan dev ID-nya, sekarang saya bakal berselancar di internet buat mencari driver versi Windows XP untuk laptop ini. Tentu saja saya bakal pakai komputer lain karena laptop kentang ini belum ada driver internetnya. Setelah dapat bahannya, langsung aja saya colok flashdisk yang udah berisi driver yang di-download ke laptopnya. Ini bisa kalian lihat screensaver legend dari Windows XP yang mirip seperti screensaver DVD yang jarang nyentuh pojok. Saya sedikit kesulitan ini nyolok flashdisk karena ini tuh belum Type-C yang bisa bolak-balik, tapi akhirnya nyolok juga. Pertama, saya bakal coba pasang driver LAN card-nya dulu biar bisa internetan. Untuk driver LAN-nya, saya bisa menemukan drivernya dan menginstal drivernya lewat Device Manager. Saya coba pilih Ethernet Controller dan langsung update drivernya pakai drivernya saya download pakai cara manual. Drivernya berhasil terpasang dan ini tuh terdeteksi LAN-nya sudah pakai Qualcomm. Tapi ini Qualcomm Atheros, bukan Snapdragon. Dan setelah drivernya dipasang, ini langsung ada LAN di network connection-nya. Langsung aja saya coba colok kabelannya. Dan setelah saya colok kabelannya, ini langsung terdeteksi dan nyambung internetnya. Saat saya tes ping juga ini sudah asli nyambung internet. Walaupun kata orang lain tuh colokin Windows XP ke internet tuh bahaya. Selanjutnya kita perlu pasang driver sound card biar bisa keluar suara laptopnya. Karena sekarang laptopnya ini bisu seperti komisan yang suka disebut kodok. Untuk percobaan pertama, saya coba download driver Connex-an Smart Audio HD. Karena laptop ini pakai sound card dari Connex-an. Ini drivernya berhasil terpasang. Tapi anehnya tuh ini gak muncul audio device-nya dan tetap bisu jadinya. Saya coba driver lain dan ini tuh malah error karena device-nya gak kedetek. Ini kemungkinan buat sound card Connex-an yang lain dan saya salah download. Drivernya gak cocok ini. Akhirnya saya menemukan driver yang bisa diinstal dan terdeteksi sound card-nya. Ini tuh aslinya driver buat Windows 8 sebenarnya. Tapi pas saya coba setel suara ini nggak keluar apa-apa alias tetap bisu. Sepertinya ini akibat versi driver yang buat Windows yang versi lebih baru dipaksa ke Windows XP jadinya kayak gini. Untuk sekarang saya bakal coba pasang driver yang lainnya dulu. Dan selanjutnya yang pasti kita perlu pasang driver VGA Intel HD-nya. Saat saya coba pasang, ini tuh selalu minta saya pasang .NET Framework, tapi saya coba skip dulu aja. Ini bisa lanjut ke proses installnya, tapi gak lama kemudian layar laptopnya langsung ngeblank hitam. Dan setelah ini langsung gak respon sama sekali. Udah saya pencet tombol apapun tetap blank hitam. Dan ini tuh berakhir dengan saya harus matiin paksa si laptopnya. Setelah dinyalain lagi, laptopnya masih bisa mencoba buat booting. Dan ternyata ini masih bisa booting masuk ke Windows XP-nya. Cuman sih si drivernya nggak aktif dan tetap masih gak ada driver VGA-nya. Saya coba lagi pakai driver yang lebih baru, ini tuh versi 9 sedangkan yang sebelumnya versi 6. Dan untuk driver versi 9 ini malah stuck, gak beres-beres installnya. Dan berakhir saya harus restart paksa laptopnya. Setelah saya cek, ternyata ini tuh aslinya driver buat Windows 7 ke atas dan gak support Windows XP. Saya sempat coba berbagai driver Intel HD lainnya, dan banyak yang gak support atau salah driver atau gak bisa install. Saya juga coba install paksa lewat jalur Device Manager. Biasanya ini lebih manjur buat pasang driver yang susah dipasang. Dan awalnya ini berjalan seperti lancar dan ngopi file-file drivernya. Tapi pas mau beres malah kambuh lagi penyakit blank screen-nya dan hitam lagi layarnya seperti sekarang. Ini sama persis kayak tadi dan saya harus restart paksa.
Karena penasaran, saya langsung coba pasang aplikasi tambahan Windows XP Integral Edition. Ini tuh udah termasuk dengan .NET Framework yang katanya kita perlu pasang. Jadi langsung aja saya coba pasang .NET Framework dan berbagai aplikasi pendukungnya. Ini proses installnya tuh otomatis, tinggal dibiarin aja. Dan ini tuh prosesnya cukup lama, terutama pas pasang .NET Framework-nya itu lama banget. Dan setelah beres, laptopnya bakal otomatis restart dalam 30 detik. Tapi karena saya tidak kesabar, jadi saya restart manual aja daripada harus nunggu 30 detik lama. Dan setelah restart, baru saya diminta setting waktunya. Tentu saja gak perlu dicari yang gak ada. Karena gak ada zona waktu Cibaduyut di sini. Mentok-mentok cuma ada Jakarta, itu pun nyatu dengan kota lain seperti Bangkok dan Hanoi. Untuk aplikasi-aplikasinya, ini sukses terpasang semua sepertinya. Saya bisa lihat banyak aplikasi baru di sini. Selanjutnya saya bakal coba install pakai aplikasi SDI atau Snappy Driver Installer. Ini tuh alat buat otomatis nyari, download, dan masang driver Windows. Saya sangat berharap ini alat bisa menemukan driver yang cocok dan gak ngeblank lagi. Setelah drivernya ketemu dan di-download, ini alat langsung install drivernya. Ini tuh otomatis gak perlu pencet tombol apa-apa, udah langsung install sendiri. Dan saat install sendiri, laptopnya tiba-tiba ngeblank sendiri juga. Dan ini ngeblanknya sama persis seperti sebelumnya. Saya sempat nanya ke Pesnuk dan responnya nggak terlalu banyak sih, karena rata-rata grup teknologi di Pesnuk tuh taunya cuman HP. Dan rata-rata pada bingung juga dan berkesimpulan kalau laptopnya emang nggak support buat dipasang Windows XP. Selanjutnya saya coba install manual paksa driver buat Windows 7 32-bit. Saya sedikit curiga sih mungkin driver versi Windows XP itu nggak support laptopnya. Tapi pas dipaksa malah error muncul cannot start hardware dan tetap aja masih gak aktif drivernya di DXDiag. Efek sampingnya ya ini gak bakalan bisa dipakai gaming beneran. Paling mentok-mentok cuma bisa main game ringan kayak 3D pinball bawaan Windows atau main Sweeper. Kalau yang pakai DirectX dan 3D beneran berat kemungkinan auto gak bakal bisa karena gak ada driver VGA-nya. Sayangnya di video ini kita gagal buat memasang Windows XP di laptop Asus SX200CA ini. Penyebab utamanya dikarenakan laptop ini terlalu baru dan gak ada driver VGA dan shortcut yang bener yang berfungsi yang bisa dipakai di Windows XP. Jadi ya minimal banget, berarti laptop ini tuh seminimal mungkin harus dipasang Windows 7. Itu pun saat saya pasang Windows 7, saya perlu manual masukin driver SATA ACI-nya juga. Sangat disayangkan kita gak bisa mengubah laptop Asus ini menjadi alat nostalgia game 2000-an zaman Windows XP. Sebenarnya sih pakai Windows 7 masih bisa, cuman ya menurut saya sepertinya bakalan lebih enak dan dapat feelingnya kalau pakai Windows XP, dan juga Windows XP sedikit lebih ringan. Jadi iya, saya surrender pasang Windows XP di laptop kentang ini. Padahal kalau misalnya bisa, ini tuh sangat potensial dan cocok banget buat mainin game jadul zaman Windows XP. Karena performanya yang cukup dan juga memiliki ukuran yang kecil dan mudah dibawa. Kalau kalian punya masukan untuk cara pasang drivernya atau solusi dari masalah ngeblanknya, mungkin bisa tulis di komentar. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.